minta maaf, yaitu kepada seluruh tokoh, baik ulama. Lalu sampai hari ini saya belum bisa bersilaturahim. Dari PA 1212 telah meminta maaf kerumunan yang terjadi di Petamburan maupun di bandara. Itu silakan aja meminta maafkan kepada rakyat Indonesia lah, khususnya rakyat Jakarta ini silakan. Tetapi penyidikannya tetap berjalan, ya. Penyidikannya tetap berjalan. Kita bisa lihat penegakan hukumnya tidak adil, adu domba, pecah belah. Dan ini harus dihentikan karena ini merupakan sumber kegaduhan. 10 yang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, ada 2 kemarin yang tidak bisa hadir, yaitu saudara MRS sendiri, kemudian dengan menantunya. Untuk keliling, menemui, menjumpai para tokoh, karena memang saya masih dalam observasi. Kalau memang dinyatakan sakit harus ada surat dokter, ya memang harus bisa disampaikan ke kita, bisa dipertanggungjawabkan oleh dokternya, sakitnya sakit apa. Karena ini sudah merupakan satu kedaruratan dari penegakan hukum yang tidak beradab, penuh rekayasa, dan penyiksaan. Ya, tetapi setelah diteliti bahwa memang belum kepatutan dan wajar ini belum ada, sehingga kita melayangkan kembali siang ini. Kita melayangkan kembali surat panggilan yang kedua kepada saudara. Di negara Indonesia yang sudah dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum. Ingat, Indonesia adalah negara hukum. Yang kita mengharapkan saudara MRS bisa hadir hari Senin. Ya, karena kemarin memang datang pengacaranya ke sini untuk menyampaikan alasan kenapa tidak hadir pada panggilan pertama. Ya. Tetapi menurut penyidik itu tidak patut dan wajar alasan yang diberikan oleh tim pengacara daripada saudara MR sendiri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan, permintaan maaf Rizik tidak akan menghilangkan proses pidana yang berlangsung. Penyidikan akan terus berjalan hingga tuntas. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab akhirnya memohon maaf atas kerumunan massa yang terjadi sepulangnya dia dari Arab Saudi. Dia menyebut kondisi itu di luar kendalinya. Yusri mengatakan penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih melakukan penyidikan kasus tersebut. Sejumlah saksi masih dipanggil untuk melengkapi konstruksi hukum. Diketahui, dalam acara Dialog Nasional Revolusi Akhlak bersama 100 ulama yang ditayangkan secara daring, Rizik menyampaikan permintaan maaf atas kerumunan yang terjadi. Dia bahkan mengaku tidak mempersoalkan sanksi yang dijatuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta atas kerumunan tersebut. Menurutnya, kerumunan yang terjadi di luar kendalinya. Penyidik dari Polda Metro Jaya sempat dihalangi anggota Front Pembela Islam saat mengantarkan surat panggilan kedua untuk Muhammad Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono mengingatkan ada konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Awi menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum. Dia meminta Rizik mau memenuhi panggilan penyidik dalam penyidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan. Awi mengatakan, kepolisian bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dalam mengusut kasus ini, mulai dari penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, hingga pemanggilan saksi-saksi. Sebelumnya, penyidik keamanan negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sempat bersitegang dengan Laskar FPI saat akan memberikan surat panggilan kepada Rizik di Petamburan. Penyidik baru bisa masuk ke rumah Rizik setelah berdialog kurang lebih 25 menit dengan Laskar FPI. Surat panggilan kedua itu telah diterima keluarga Rizik. Imam Besar FPI itu diagendakan menjalani pemeriksaan pada Senin 7 Desember 2020. Polisi sempat dihalang-halangi masuk ke kediaman Habib Rizik Syihab oleh Laskar FPI. Kedatangan polisi untuk mengantar surat panggilan kedua terkait dugaan pidana kasus kerumunan acara pernikahan putri Habib Rizik.
Dialog alot sempat terjadi antara polisi dengan laskar FPI yang menjaga pintu gerbang rumah Rizik. Polisi terpaksa bersikap lebih tegas. Akhirnya, laskar FPI mengizinkan polisi menyerahkan surat panggilan itu pun tidak bertemu langsung dengan Habib Rizik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus saat dihubungi Rabu 2 Desember memastikan surat panggilan kedua itu sudah diterima pihak Habib Rizik. Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali mendatangi kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu 2 Desember 2020. Kedatangan penyidik untuk memberikan surat panggilan kedua dalam dugaan pidana kasus kerumunan massa. Namun, penyidik Polda Metro Jaya yang didampingi oleh personel Polsek Tanah Abang sempat mendapat penolakan. Massa yang tergabung dalam laskar FPI tak mengizinkan penyidik masuk rumah Habib Rizik. Mereka beralasan akan berkoordinasi dulu kepada pihak keluarga Habib Rizik. Tim Polda Metro Jaya kembali mendatangi kediaman Habib Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat untuk melayangkan pemanggilan kedua terkait kasus kerumunan pernikahan putrinya. Namun dalam pemanggilan kedua ini, pihak kepolisian merasa kesulitan. Pasalnya, anggota harus bernegosiasi dengan tim Laskar Pembela Islam. Yusri mengungkapkan, pemanggilan kedua itu dilayangkan karena alasan tim pengacara perihal tidak hadirnya HRS sangatlah tidak wajar. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya memanggil Habib Rizik Syihab Selasa 1 Desember 2020 sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Namun, Habib Rizik bersama menantunya mangkir dari pemeriksaan tersebut. Pemanggilan itu buntut dari kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya, yakni Syarifah Najwa Shihab, yang digelar di markas FPI di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat pada Sabtu 14 November lalu. Kegiatan itu menuai polemik karena melanggar protokol kesehatan COVID-19 dengan banyaknya kerumunan massa yang mayoritas tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Kini, Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat pun telah menaikkan status kasus kerumunan di tengah pandemi COVID-19 dari penyelidikan ke penyidikan karena telah ditemukan unsur pidana dalam kegiatan tersebut. Polri angkat bicara terkait aksi Laskar Front Pembela Islam yang menghalangi polisi saat menghantarkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Rizik Syihab. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dilakukan anggota Polri dengan mengantarkan surat untuk Rizik sudah sesuai dengan prosedur. Dia juga meminta Rizik Syihab untuk kooperatif terhadap proses hukum. Menurut dia, siapapun tanpa terkecuali ketika tinggal di dalam negara yang berasaskan hukum harus patuh terhadap hukum. Awi menyatakan, dari awal pengusutan kasus dugaan keramaian di masa pandemi ini, polisi telah menerapkan standar operasional prosedur yang sudah diterapkan. Diketahui, surat pemanggilan kedua ini dikirim ke kediaman pentolan FPI itu yang ada di Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengiriman dilakukan Rabu 2 Desember ini. Dalam pengiriman surat kali ini, polisi kembali sempat diadang oleh para Laskar Pembela Islam. Hal serupa diketahui juga terjadi pada Minggu 29 November lalu saat polisi mengirimkan surat panggilan pertama ke sana. Sedianya Rizik diperiksa kemarin, Selasa 1 Desember 2020, tapi dia tidak hadir dan diwakili pihak pengacaranya. Pada polisi, pihak pengacara menyebut kalau Rizik butuh waktu untuk istirahat sehingga tidak bisa memenuhi panggilan. Kami belum dapat berita, tapi anggota masih di sana. Ya, anggota sedang bernegosiasi di sana untuk melayangkan surat panggilan yang kedua. Oke, yang lain? Silakan saja. Memang ada beredar di media bahwa dari pihak 1212 telah minta maaf kerumunan yang terjadi di Petamburan maupun di bandara. Itu silakan minta maafkan kepada rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta ini silakan. Tetapi pendidikannya tetap berjalan, ya, pendidikannya tetap berjalan.
tentang pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di daerah Petamburan pada saat adanya akad nikah anak dari saudara MRS.